Pada tahun 2019 yang lalu, YouTuber Atta Halilintar pernah dilaporkan ke polisi atas tudingan kasus penistaan agama. Pihak pelapor menganggap kalau suami Aurel Hermansyah ini telah melecehkan dan mempermainkan agama di salah satu konten video YouTube-nya. Dalam video yang sempat viral dan menuai kontroversi tersebut, Atta Halilintar dianggap telah mempermainkan gerakan sholat, lantaran berteriak-teriak sambil bermain handphone saat tengah sholat. Selain itu, Atta Halilintar dan adik-adiknya terlihat bermain-main sambil dorong-dorongan seperti anak kecil saat sedang melaksanakan sholat. Rekaman video Atta yang bermain-main saat sholat tersebut dianggap tidak sesuai dengan adab ibadah. Apalagi video tersebut disebarkan, banyak pihak yang khawatir ada yang menirukan adegan Atta Halilintar tersebut. Selain menuai kontroversi karena dianggap menistakan agama, Atta Halilintar juga pernah menuai beragam kontroversi lainnya sepanjang berkarir di dunia hiburan. Lantas apa saja kontroversi Atta Halilintar? Berikut ulasannya yang telah Mimin rangkum buat sobat semuanya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Beberapa hari belakangan ini, sosok Atta Halilintar tengah jadi pusat perhatian hingga menjadi perbincangan hangat publik. Pasalnya orang tua dua orang anak ini bikin konten yang diduga menyindir Fuji, anak Haji Faisal. Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Abang Thorik Halilintar ini diduga menyindir Fuji yang merupakan mantan kekasih adiknya tersebut. Walaupun Atta tak menyebut secara langsung siapa orang yang disindir melalui kontennya tersebut, namun video viral yang bertemakan, "Jangan ya dek ya," Atta Halilintar dituding menyindir Fuji, lantaran Fuji tidak pernah dikenalkan dengan keluarga Gen Halilintar, walaupun sudah cukup lama berpacaran dengan Thorik. Dan akibat dari tindakan konyolnya tersebut, Atta banjir cibiran dan hujatan dari warganet, bahkan tak sedikit dari fans Fuji yang merasa sakit hati hingga balik menghujat Atta, hingga Aurel Hermansyah pun kena sasaran. Banyak penggemar Fuji menyerang Aurel Hermansyah dengan berbagai komentar negatif, sampai melakukan body shaming yang menyakitkan hati Aurel. Belum juga reda isu dugaan menyindir Fuji, Atta kembali melakukan blunder, setelah mengunggah konten di Instagram story-nya, perihal konten TikTok dari salah satu warganet yang menyebut bahwa mendiang Vanessa Angel hamil di luar nikah sebelum menikah dengan Bibi Ardiansyah. Setelah isu miring terkait dirinya diduga menyindir Fuji dan Vanessa Angel menjadi viral dan kian beredar luas, Atta akhirnya menghubungi Haji Faisal untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf. Atta mengaku sama sekali tak ada niatan menyinggung rumor Vanessa Angel hamil di luar nikah. Selanjutnya lagi, Atta Halilintar juga pernah menjadi sorotan dan menuai kontroversi setelah kena tegur KPAI akibat mengunggah konten berbau dewasa. Pasca menikah dengan Aurel, Atta ditegur oleh KPAI lantaran banyak mengunggah konten yang memuat adegan-adegan berbau dewasa. Mulai dari thumbnail, judul hingga isi video, pihak KPAI menganggap konten Atta Halilintar kurang senonoh dan tak layak ditayangkan karena dapat merusak mental remaja. Mengingat subscriber Atta sebagian besar adalah anak berusia remaja. Walaupun mendapatkan kritikan dari banyak pihak perihal konten berbau dewasa tersebut, Atta dan Aurel terlihat santai menanggapinya. Keduanya mengaku tak bersalah lantaran sudah berstatus sebagai pasangan suami istri. Dan yang keempat, Atta Halilintar pernah menuai kontroversi lantaran keguguran Aurel dijadikan konten. Pada awal pernikahannya, Aurel sempat mengumumkan soal kehamilan pertamanya, namun sayang kabar bahagia itu tak bertahan lama, sebab Aurel mengalami keguguran. Awalnya warganet banyak memberikan simpatik kepada Aurel yang mengalami keguguran di kehamilan pertamanya tersebut, namun karena keguguran Aurel dijadikan konten oleh sang suami, akhirnya pasangan suami istri ini menuai kritik pedas dari warganet. Konten keguguran Aurel tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak. Bahkan akibat banyaknya yang mengecam, membuat nama Aurel Hermansyah menjadi trending topik di Twitter pada saat itu. Tak sedikit netizen yang mencibir Atta Halilintar yang dianggap tidak kasihan dengan kondisi istrinya, dan dianggap terlalu ambisius mencari cuan.
lantaran semua yang ada di depan mata dijadikan bahan untuk konten YouTube. Berikutnya lagi yang kelima, Atta Halilintar pernah menuai kontroversi setelah memancing kemarahan Tompi. Belum lama ini publik dibuat heboh setelah dalam sebuah acara televisi, Tompi belak-belakan menyatakan kekesalannya kepada tim Atta Halilintar. Penyanyi yang sekaligus berprofesi sebagai dokter ini, dibuat marah akibat ulah Atta Halilintar dan timnya yang menyebarkan informasi ngawur di konten YouTube terkait harga rumahnya. Dalam kontennya, Atta menyebut bahwa harga rumah mewah milik Tompi senilai 150 miliar rupiah. Padahal Tompi sendiri mengaku tak pernah menyebutkan angka tersebut. Dan akibat dari informasi yang keliru tersebut, Tompi harus berurusan dengan pegawai pajak yang mencoba mengulik soal pajak bangunan yang dibayarkannya. Tompi menyebutkan bahwa Atta Halilintar dan timnya melebih-lebihkan nominal harga rumahnya demi menarik perhatian penonton. Ini adalah salah satu bentuk kebodohan yang diciptakan oleh konten kreator, ujar Tompi terlihat kesal. Seterusnya lagi, Atta Halilintar juga pernah menuai kontroversi lantaran dituduh plagiat konten. Jauh sebelum dirinya terkenal seperti sekarang ini, ternyata Atta Halilintar sempat membuat konten yang mirip dengan video orang lain tanpa konfirmasi ataupun menyebutkan sumber video tersebut. Hal ini membuat pemilik video buka suara dan menghubungi tim Atta, ataupun akhirnya meminta maaf dan menyebutkan kalau itu kesalahan editor, dan berjanji akan menghapus video tersebut dari YouTube-nya. Dan selanjutnya Atta Halilintar juga pernah menuai sorotan setelah namanya terseret dalam kasus penipuan robot trading. Pada tahun 2022 yang lalu, Atta Halilintar pernah dilaporkan ke kepolisian oleh sejumlah orang yang menjadi korban robot trading atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Atta Halilintar disebut menerima uang lebih dari 2 miliar rupiah dari Reza Paten yang merupakan founder dari aplikasi robot trading Net89 sekaligus tersangka dalam kasus tersebut, dan akibat ikut menikmati uang haram tersebut, Atta Halilintar ikut terseret di dalamnya dan dilaporkan ke pihak berwajib. Terkait dugaan keterlibatan dalam kasus yang menyeret namanya tersebut, Atta pun melakukan klarifikasi. Atta mengaku kalau ia menerima uang karena melelang bandana miliknya, dan kebetulan pembelinya adalah Reza Paten. Dan yang terakhir, Atta Halilintar juga pernah menuai kontroversi setelah terseret kasus penipuan investasi. Sebelum terseret dalam pusaran kasus robot trading Net89, rupanya Atta juga pernah terseret kasus penipuan investasi lainnya. Atta Halilintar dilaporkan pernah menerima tas mewah merek Christian Dior dari Doni Salmanan pada November tahun 2021, hasil dari penipuan investasi trading binary option, dan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan di Bareskrim Polri, akhirnya Atta mengembalikan tas tersebut ke pihak kepolisian. Nah itulah sederet kontroversi Atta Halilintar yang sempat menuai sorotan publik. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima kasih.